A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan Abuya dan juga keluarga besar beliau, kami hormati, kami ta'zimi para guru yang hadir, Bi Irfan, semuanya para tengku, dan insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kita semua yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, hati kita semua dibersihkan oleh Allah Ta'ala, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini saya pertama mohon maaf karena datang terlambat. Jadi ada acara di Istana Presiden dan alhamdulillah baru tiba, selesai tadi jam 9:30 kurang lebih, dan drivernya lumayan kencang mobilnya, alhamdulillah jadi cepat sampai. Dan alhamdulillah tadi saya di istana itu kan masuk ketat, jadi diperiksa satu persatu, ada kiai-kiai besar juga yang hadir, jadi kami tamu datang kemudian diperiksa. Kata kiai ke saya begini, ada salah satu kiai dibilang, Habib, baru masuk istana dunia sudah ketat seperti ini, istana surga kayaknya lebih ketat lagi Habib. Artinya istana dunia sudah ketat begini pemeriksaannya, kalau istana akhirat berarti lebih ketat lagi. Artinya istana surga dengan ketatnya pemeriksaan amal. Jadi orang mau masuk surga itu gak gampang hadirin, jadi harus masuk dulu ini kan, habis timbang amal lewat sirat. Nah, itu kan pemeriksaan juga itu. Kalau selamat ya alhamdulillah, kalau nggak selamat ya masuk neraka kan begitu. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama dengarkan nasihat dari para guru-guru kita yang hadir. Saya sebenarnya ya tidak pantas karena yang wali menyuruh merintahkan, ya sudahlah saya ceramah, isi nasihat sedikit. Sebenarnya kalau kita lihat muskilah atau masalah yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya dari siapa? Kita kan semuanya masing-masing ada masalah atau tidak? Ya, kelihatan wajah-wajah punya masalah. Ada yang mau kita ini banyak masalah, dan masalah kita ini banyak sekali. Kalau kita melihat masalah kita ini satu persatu, kita mungkin kalau ditanya, bagaimana pendapatmu tentang misalnya pemimpin sekarang? Oh, pemimpin sekarang misalnya zolim, mereka tidak adil dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana menurut kamu tentang ulama zaman sekarang? Ulama sekarang banyak yang buruk, seakan-akan tidak ada ulama lagi. Oke. Padahal masih banyak ulama yang baik. Kalau ditanya lagi kepada kita, kira-kira kita sempitkan lagi, menurut kamu tetangga itu seperti apa? Oh, tetangga, tidak ada tetangga yang baik sekarang. Pokoknya tetangga itu rusak semuanya. Tetangga saya seringkali mau melakukan kesalahan kepada saya. Oke. Menurut kamu kerabat kamu seperti apa? Kerabat, jangan tanya kerabat lagi. Pokoknya saya sudah nggak mau lagi berurusan. Saya bukan benci, cuma saya nggak mau bicara lagi sama dia. Masya Allah. Ini kalau kita mau ditanya satu persatu. Baik, kalau ditanya lagi kepada dia, bagaimana menurut kamu tentang istri zaman sekarang? Istri zaman sekarang? Oh ya Allah. Tidak ada lagi, sudah kayak Khadijah sudah tidak ditemukan. Dia berharap kayak Khadijah, jadinya kayak perawan. Repot juga ya berarti. Baik, ditanya lagi sama dia, bagaimana zaman sekarang tentang suami? Oh, suami, masih ada suami zaman sekarang? Ini kalau ditanya perempuan. Baik, ditanya bagaimana menurut kamu tentang anak zaman sekarang? Oh, anak zaman sekarang beda. Kalau anak zaman dulu itu ditengok pakai mata lari sudah kabur. Anak sekarang, Masya Allah, sampai copot matanya jatuh gak lari-lari aja. Ini semua masalah yang kita dapatkan, kita semuanya ungkapkan. Baik, dari semua masalah ini, masalah yang kita sebutkan tadi satu persatu, seakan-akan kita bilang apa?
orang lain itu buruk, kita yang benar. Seakan-akan kita bilang apa? Dia salah, saya benar. Yang paling soleh itu saya, gak ada yang lain. Itu masalah. Jadi hum akhta wa nahnu thawab. Hum akhta wa nahnu thawab. Itu bahasa Arabnya. Mereka salah, kita yang benar. Ini masalahnya kita. Ini masalahnya kita. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, perubahan di dalam diri kita ini, Allah Ta'ala sudah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai dirinya merubah dirinya sendiri, atau sampai kaum tersebut merubah daripada anfus. Apa itu anfus? Nafsu. Nafsu di dalam diri kita. Jadi Allah nggak mungkin merubah diri kita sebelum diri kita merubah nafsu kita ini, sebelum kita mendidik nafsu kita ini. Coba lihat, kalau yang pertama Allah mengisbatkan perubahan itu kepada dirinya. Allah tidak akan merubah. Berarti Allah sampai orang itu merubah nafsunya, berarti Allah itu tidak akan merubah sampai dia itu merubah nafsunya. Baik, sekarang kita berbicara nafsu di dalam diri, dan semuanya kita punya nafsu. Wah, nafsu ini yang paling berat. Ya, kita kalau belajar tasawuf kan kita sudah belajar bagaimana tingkatan nafsu. Nafsu itu ada tingkatan 1, tingkatan 2. Yang pertama namanya ammaroh, yang kedua namanya lawwamah, yang ketiga namanya mulhamah, yang keempat namanya mutmainnah, sampai masuk radiyah, sampai masuk mardiyah, sampai masuk kamilah. Ini semuanya tingkatan nafsu. Kalau kita belajar di dalam ilmu tasawuf, kita kan harus tahu, hati-hati, kita yang sudah sampai mutmainnah bisa jatuh kepada ammaroh lagi. Jadi jangan pernah merasa aman dengan nafsu kita sekarang. Kita yang sudah sampai mutmainnah bisa masuk jatuh di amarah lagi. Na'udzubillah. Sehingga amarah itu apa? Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisu. Coba lihat, amarah itu pakai sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Amarah itu apa artinya? Selalu memerintahkan. Ta'mur bisyarr wa tanha 'anil khair. Memerintahkan, selalu memerintahkan yang buruk dan mencegah daripada kebaikan. Itu amarah itu. Ya pokoknya condongnya kepada kemaksiatan, maksiat, buruk, kelelayan. Itu amarah itu. Pokoknya kalau kita sudah rasakan seperti itu nafsu amarah. Tingkatan kita masih di situ. Baik. Ini amarah hadirin. Kalau kita belajar, ya mungkin semuanya sudah tahu. Saya tidak perlu jelaskan secara detail. Cuman bahaya kalau nggak naik. Kalau kita nggak kasih naik, ini repot sekali nih. Masya Allah, masih diamarah terus berarti. Karena naik ya repot. Harus kita naikkan. Kemana? Yang namanya lawwamah. Ini tingkatan lawwamah ini, Al-Imam Asy-Syafi'i beliau sampaikan, an-nafs illam tashtagilha bil khair syagalatka bisyarr. Nafsu itu kalau kita tidak sibukkan dengan perkara yang baik seperti ini, maka dia selalu menyibukkan kita dengan perkara yang buruk. Itu nafsu amarah. Repot ini. Kita kalau nggak jaga dari sekarang susah. Nanti mau masuk tingkatan berikutnya nggak masuk. Ada orang yang sudah sampai mulhamah jatuh lagi nanti ya. Jadi ini amarah, oke? Tingkatan pertama. Baik, amarah ini harus diapakan dia? Dicambuk. Amarah ini harus dicambuk. Jangan dengar setan yang bisik ke telinga kita. Oh, jangan sholat itu nanti kalau khusyuk. Jangan zikir itu nanti kalau khusyuk. Itu setan itu. Hati-hati. Kita kalau zikir kurang khusyuk, la ilaha illallah, kurang khusyuk. Kayaknya masa saya kurang adab ini sama Allah. Itu setan. Nafsu amarah harus dicambuk. Sholat walaupun malas, zikir walaupun gak hadir hati kita kepada Allah, gak apa-apa. Kan itu nafsu amarah itu. Tahu kuda? Kenal di mana kuda? Banyak kan kuda. Baik, kita kalau beli kuda, itu kuda kita beli. Ada kuda yang masih banyak belum terbina bagus, belum terdidik, masih belum bagus lah. Artinya kalau dinaik dia loncat-loncat ya. Itu amarah dia. Itu kuda yang masih punya nafsu amarah. Dia loncat-loncat. Jadi kalau dia loncat-loncat, kita sabar.
Sabar apa? Kita ajarkan dia, kasih makan yang enak. Jangan dulu naik, jangan dulu. Kita kasih makan yang enak, kita bimbing, kita didik bagaimana caranya. Lama-lama dia sudah tahu. Kita bilang jalan, jalan. Berhenti, berhenti. Ya kan? Iya. Itu butuh dicambuk, butuh kesabaran. Kira-kira orang yang melatih kuda itu capek atau tidak? Nah, itu dia. Kita yang mau mendidik nafsu ammarah ini harus capek. Jangan pernah kita diamkan setan membujuk kita. Kalau setan bilang sudah, nggak usah. Zikir itu kamu nggak punya adab sama Allah. Kamu nggak hadir hati, nggak usah. Nanti kalau sudah hadir khusyuk baru zikir. Hati-hati. Itu setan itu. Jangan ikuti dia. Kita lawan. Oke, cambuk. Itu yang pertama, nafsu ammarah. Kita harus betul-betul cara cambuknya ya sudah dipaksakan dalam ibadah. Ya kadang-kadang bulan Ramadan ya. Ramadan masih 3 hari pertama semangat atau tidak? Semangat. Nah, masuk hari keempat cari imam yang cepat dikit. Hari kelima udah mulai malas. Akhirnya sudah masuk di yang tadinya 20 sudah 8 rakaat keluar. Itu nafsu ammarah. Paksa walaupun kita malas dipaksa. Cambuk dia. Memang nafsu ammarah ini tidak akan mendapatkan kemanisan dalam zikir. Tidak akan mendapatkan kemanisan dalam sholat. Gak mungkin. Nafsu ammarah itu gak mungkin. Sulit sekali. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nafsul lawwamah. Ya, ini lawwamah ini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? La uqsimu binafsil lawwamah. Allah sumpah dalam Al-Quran dengan nafsul lawwamah. Lawwam ini selalu dicaci, selalu dicela. Artinya orang kalau punya nafsu ini setiap kali melakukan kelalaian, kemaksiatan, dia merasa menyesal. Kenapa saya lakukan itu, ya Allah, ya Allah. Itu nafsu lawwamah. Gak senang hatinya. Kalau bikin maksiat, ya Allah, rasa gak enak hati. Nah, itu nafsu lawwamah. Jadi dia sudah naik tingkatan. Baik, artinya bukan berarti dia tidak melakukan lagi maksiat, dia masih melakukan. Cuma di tingkatan ini kecondongan hatinya kepada ketaatan itu sudah lebih banyak daripada maksiat. Itu bedanya. Tapi bukan berarti dia nggak maksiat juga. Tapi kalau jatuh dia menyesal. Itu nafsul lawwamah. Jadi terkadang dia ketaatan, tapi dia sudah nikmati. Terkadang dia melakukan maksiat tapi menyesal. Ya, ini yang harus kita. Kalau mau ditanya sekarang nafsu kita ini, ada yang tanya ke saya, Habib, cara mengetahui kita ini ahli dunia atau ahli akhirat? Jawabannya cuma satu. Cara mau tahu cara tahunya? Kita ini ahli dunia atau akhirat, mau tahu? Baik. Cara tahunya gampang. Tidak sempat bangun subuh dengan kehilangan uang 1 juta, lebih sedih mana? Tidak sempat bangun subuh dengan kehilangan uang 1 juta, lebih sedih mana? Sejuta. Hah? Lebih sedih mana? Yang uang hilang uang 1 juta atau ketiduran tidak sempat sholat subuh, lebih sedih mana? Jujur berarti ya, jujur sekali. Nah ini hati-hati nih. Ini berarti kita lebih condong kepada dunia, hati kita lebih besar berarti. Tidak sholat subuh nggak ada kesedihan sama sekali. Hati-hati, ya nafsu kita ini masih di mana? Amarah berarti. Ketinggalan ketaatan nggak ada rasa sedihnya sama sekali. Orang kalau sudah masuk lawwamah, satu ketaatan, jangankan yang wajib, yang sunnah, tidak sempat sholat duha, yang sunnah dia menyesal, ya Allah, kenapa saya meninggalkan sholat sunnah? Itu nafsu lawwamah. Nah ini masuk ini tingkatan kedua ini sudah berat memang. Lawwamah ini berat ini, tinggi kedudukannya lawwamah. Nah, setelah dia masuk lawwamah, bagaimana cara bertahan di lawwamah ini? Cara bertahan di lawwamah ini banyak membaca, mendengarkan tentang nasihat bagaimana fadilah dari keutamaan zikir, keutamaan sholat duha misalnya, keutamaan bangun malam, keutamaan sholat subuh. Dia banyak membaca, mendengarkan. Kemudian rasa rindu kepada Allah, ancaman kalau seandainya saya melakukan dosa ini, ancaman seperti apa, itu yang selalu membimbing kita supaya nggak jatuh lagi di amarah. Kalau sudah masuk derajat lawwamah, nanti masuk setelah itu kalau kita sudah bagus, netral, enak, sudah jalan, masuk kepada nafsul mulhamah. Ini mulhamah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan wan nafsi, Allah Ta'ala firmankan
wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala firmankan, jadi mulhamah, fa'alhamaha. Jadi mulhamah itu yang diilhamkan. Mulhamah itu dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu mulhamah. Jadi dikasih basiroh sama Allah. Dia sudah nampak, oh ini baik, oh ini nggak baik. Jadi ketika dia mau melakukan yang tidak baik, dia terhindar, dijaga, sehingga dia masuk kepada yang baik. Dibuka, dosa ini dibuka, oh jangan bahaya, saya harus masuk kepada kebaikan. Itu mulham, itu nafsu yang sudah enak sudah. Dia kalau sudah dapat mulham seperti ini, nafsu mulhamah, sudah enak dia. Jalannya sudah mau masuk kepada tahap mutmainnah, ketenangan, nikmat semuanya. Saya pernah tanya kepada salah satu guru ahli tasawuf kami, beliau bilang begini, saya pernah tanya bagaimana cara mengetahui mutmainnah itu. Orang kalau sudah punya nafsu mutmainnah itu bagaimana? Dia kalau lihat orang yang lalai dari Allah, dia heran. Itu tandanya dia sudah mutmainnah. Dia kalau lihat orang lalai, misalnya orang nggak sholat, dia bukan menghinakan orang nggak sholat, cuma dia heran. Ya Allah, kenapa dia nggak mau cari ini kenikmatan ini? Enak sekali loh dengan Allah itu. Jadi kalau dia lihat orang lalai, dia merasa heran. Itu orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Dia heran dengan kelalaian manusia. Bukan dia hinakan, dia cuma heran. Ini nafsu mutmainnah. La ilaha illallah. Itu kalau kita lihat para waliullah itu, mereka kalau lihat ahli maksiat, mereka tidak pandang ahli maksiat itu dengan pandangan kerendahan, tapi mereka melihat dengan pandangan keheranan. Heran kenapa nggak mau masuk di jalan ini gitu loh. Ini kenikmatan yang enak sekali, yang sulit untuk dibahasakan dengan kata-kata. Setelah sudah mutmainnah, maka jiwanya sudah tenang, maka dia akan masuk kepada tahapan radiyah. Radiyah itu dia ridho, semuanya mau suka mau duka sama menurut dia, tidak ada bedanya. Radi, dia ridho dengan semua apa yang Allah takdirkan. Datang kenikmatan, alhamdulillah. Datang musibah, alhamdulillah. Semuanya dia ridho, semuanya. Sehingga marodiyah, keridhaan Allah pun itu jatuh kepada dia. Tingkatan-tingkatan yang sampai kepada kamil. Kamil di sini bukan kamil mutlak ya. Kamil mutlak itu hanya milik Allah. Tapi kalau kamil dalam ilmu tasawuf yang dimiliki oleh sifatnya para waliullah, para mursyid, itu namanya kamil mukamil, yang disebut dengan kamil muqayyad dalam bahasa ahli tasawuf. Kamil kesempurnaan yang masih terikat. Bisa jadi loh, bisa jadi orang yang sudah sampai tingkatan itu dicabut sama Allah. Karena kalau kamil sempurna itu nggak mungkin bisa dicabut, dan itu hanya mutlak milik Allah dan milik kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tapi selain itu namanya kamil muqayyad, yang masih terikat dan bisa jadi Allah cabut. Kita bisa baca di dalam kisah-kisah para aulia as-salihin, para wali kutub dan lain-lain, para abdal, mereka dicabut di akhir hayatnya. Beberapa orang yang mendapatkan fitnah dari iblis, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita insyaallah. Ya, kita doa. Pokoknya kalau di majelis seperti ini banyak doa. Ya, datang kalau Imam Ghazali itu sampai bisa seperti itu. Beliau kalau hadir di majelis ahli tafsir, beliau doa, ya Allah jadikan anak saya ahli tafsir. Kalau hadir di majelis fikih, beliau doa, ya Allah jadikan anak saya ahli fikih. Kalau hadir di majelis hadis, ya Allah jadikan anak saya ahli hadis. Kalau hadir di majelis tasawuf, beliau bilang, ya Allah jadikan anak saya ahli tasawuf. Imam Ghazali ahli tasawuf, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Jadi karena itu bapaknya setiap datang di majelis doa, gitu. Jadi jangan sampai kita ditinggalkan doa-doa ini. Doanya mustajab hadirin. Alhamdulillah. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama mendengarkan nasihat dari para guru kita semuanya yang hadir. Saya tadi sempat dengar banyak apa tadi? Apa? SPK. Tidak ada kerjaan gitu. Tak bisa SPK itu udah gak ada kerjaan kan? Oke. Nah, tadi juga saya sempat dengar tadi di kamar, sempat ganti dengar juga kiai guru kita tadi sampaikan juga tentang bagaimana masalah rezeki dan lain-lain. Ini masalah rezeki masih ragu juga. Masih ragu. Bahaya bagaimana ahli tasawuf ragu dengan rezeki. Ahli
Tasawuf nggak mungkin ragu dengan rezeki. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah satu ahli tasawuf terkemuka, wali kutub beliau. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu beliau ada satu orang, ini tukang gali kubur. Jadi bukan tukang gali kubur, sebenarnya tukang sering ngambil kain kafan. Jadi di zaman dulu, di zamannya Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu mereka ada orang-orang pencuri kain kafan. Jadi kain kafannya diambil dijual lagi. Jadi kalau ada mayat baru diambil kain kafannya dijual lagi. Itu pekerjaan. Bahasa Arabnya pakai Abbash, Nabash, nun, ba, alif, sya, Nabash. Itu bahasa Arab. Tukang gali kubur ngambil kain kafan dijual lagi. Ada di sini. Ada, ya, alhamdulillah. Tobat kalau ada. Nabash itu nggak boleh, haram hukumnya. Bayangkan ini kerjaannya Nabash. Ambil kain kafan dia jual, kain kafan dia jual. Dia tobat, datang sama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ya Imam, tubna ilallah. Saya tobat. Saya nggak akan melakukan lagi Nabash, pekerjaan yang buruk menurut saya. Akhirnya jamaah waktu itu majlis Imam Abu Yazid Al-Bustami. Orang-orang tanya sama yang tobat ini, Nabash ini, tukang gali jual kain kafan. Dia bilang, hei kamu, selama kamu menjual kain kafan mayat, kamu gali kuburan, apa yang paling mengerikan yang kamu dapati di dalam kubur? Kan dia gali pasti tengah malam. Ya kan dia gali kubur dia lihat. Apa yang paling mengerikan? Apa kata Nabash ini? Dia bilang, saya ini sudah gali kuburan itu, jual kain kafan kurang lebih 1000 lebih kuburan yang saya sudah gali. Dan saya dapatkan 900 kuburan yang saya gali itu jenazahnya rata-rata sudah membelakangi kiblat. 900 ini di zamannya Imam Abu Yazid Al-Bustami. 900 kuburan sudah membelakangi kiblat. Ditanya sama orang ini Nabash ini dengan polosnya sudah tobat, ya Imam Abu Yazid, kenapa kok mereka seperti itu? Padahal dalam hidupnya mereka dengan sholatnya, ibadahnya, zikirnya, kenapa mereka bisa membelakangi kiblat? Ini kalau membelakangi kiblat alamatus su, tanda orang ini buruk dalam wafatnya. Nauzubillah, membelakangi kiblat. Maka dijawab oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, kamu mau tahu kenapa mereka sampai membelakangi kiblat? Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia ragu terhadap rezeki yang Allah sudah tetapkan. Allah, main. Sehingga disebutkan oleh ahli tasawuf, para ulama, asyakku fir rizki, syakkun fir razzaq. Orang yang ragu terhadap rezeki berarti dia telah ragu kepada zat pemberi rezeki, itu Allah Ta'ala. Ini masalah rezeki ini hadirin. Sehingga Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithlu ma kuntum mithlu ma annakum tantiqun, kata Allah dalam Al-Quran. Allah firmankan begini, sesungguhnya di langit itu ada rezeki yang Allah sudah janjikan kepada kalian. Baik, kemudian kata Allah, demi Allah, Allah sumpah loh ini, demi yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini perihal masalah rezeki, Allah sumpah. Tahu ini ada Badui ini orang yang artinya jauh dari agama. Cuman orang Badui itu mereka bisa menghayati bahasa Quran lebih dahsyat daripada orang-orang yang fasih. Mereka pakai dzauq dalam ilmu tasawuf, rasa yang sangat luar biasa. Dia dengar ada imam baca itu ayat, langsung dia bilang, ya Rabb, man kadzdzabaka hatta tahlif. Wahai Allah, siapa yang mendustakanmu sehingga kamu sumpah dalam Al-Quran perihal rezeki itu? Subhanallah, siapa yang mendustakanmu? Artinya seorang Badui ini heran, berarti masih ada orang-orang yang ragu dengan rezeki sehingga engkau berani bersumpah dalam Al-Quran, aku telah menjamin rezeki yang aku telah tetapkan kepada kalian wahai hamba. Berarti ini orang Badui bilang, ya Rabb, siapa yang ada berdusta? Siapa yang mendustakanmu sehingga engkau bersumpah dalam Al-Quran terhadap masalah rezeki yang memang engkau sudah janjikan di dalam dunia ini? Masya Allah. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ini kan dalam persoalan rezeki ini sebenarnya gampang sekali. Allah sudah janjikan banyak sekali dalam Al-Quran. Allah firmankan Allah Ta'ala firmankan,
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang merangkak di muka bumi ini, yang berjalan, mau hewan, mau manusia, semuanya rezekinya sudah dijamin sama Allah. Apa yang bikin kita mulai berpikir sekarang? Banyak orang berpikir bagi mustakbal, masa depan. Baik, masa depan. Ada orang yang kerja keras berpikir masa tuanya nanti takut miskin. Ya, kita ada kan? Ada di sini lihat kita. Hati-hati itu. Hati-hati. Buang jauh-jauh itu. Hati-hati, tasawuf kita rusak nanti. Yang kumpul uang sekarang takut masa tuanya nggak bisa hidup. Hati-hati. Hati-hati. Jaga niat kita. Gak ada istilahnya masa tua nanti saya mau mati terlantar dan lain-lain. Itu hilangkan jauh-jauh. Takut miskin, takut. Saya kalau baca dalam hadis Nabi itu kan salah satu doanya begini. Allahumma inni a'udhu bika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan. Berlindung kepadamu dari kefakiran. Itu kan ada doa Nabi. Baik, dan Nabi doa kok begitu, berarti Nabi juga nggak mau jadi orang fakir, Nabi mau jadi orang kaya. Coba kita lihat kehidupan Nabi, kira-kira berkecukupan atau penuh kekurangan? Kekurangan, semuanya sepakat. Nabi dalam kondisi sangat kekurangan, padahal doanya Nabi, ya Allah aku berlindung daripada kefakiran. Nabi doa begitu, tapi kok Nabi dalam kondisi kekurangan, kefakiran. Kalau kita lihat dalam hadis, Nabi itu sampai 2 bulan berturut-turut tidak menyala api di rumah. Nabi Muhammad SAW datang, para sahabat, Abu Bakar membuka perutnya ada 1 batu, diganjal supaya tidak merasa lapar. 1 batu karena 1 hari sudah tidak makan. Sayyidina Umar buka 1 batu, Sayyidina Uthman buka 1 batu. Nabi tersenyum kepada mereka. Nabi buka perutnya ada 2 batu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. 2 hari Nabi tidak makan. Artinya kalau bisa dilihat, begini loh kondisi Nabi. Terus doa itu apa? Doa itu Nabi Muhammad minta, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa takut miskin. Bukan takut miskin, rasa takut miskin, takut miskin. Itu hati-hati. Jadi masalah sekarang ini, masalah kita bukan kayanya dan miskinnya, bukan ada uangnya dan tidak ada uang. Masalah kita sekarang di hati. Saya tanya, orang kaya juga itu pusing atau tidak? Cuma pusingnya lain. Pusingnya orang kaya berpikir jangan sampai bangkrut. Pusingnya orang kaya berpikir jangan sampai saya ini kehilangan harta saya yang saya simpan. Jangan sampai rumah saya dicuri. Itu pusingnya orang kaya. Pusingnya orang miskin. Ya Allah, besok mau makan apa? Ya Allah, nanti kalau mau kawin bagaimana ini? Gak ada uang. Beda pusingnya kan? Beda. Baik, saya tanya. Jadi masalah ini bukan masalah ada uang dan tidak ada uang. Fokus ini. Masalah kita sekarang ada di mana? Di hati. Pikiran. Itu yang menjadi masalah. Takut dua-duanya, yang si kaya dan si miskin takut miskin. Takut, semuanya takut masalah rezeki. Semuanya takut rezeki berarti. Dua-duanya, yang si kaya takut rezeki, yang si miskin takut rezeki. Semuanya sama. Di situ saya sering kali sampaikan, lebih enak makan tempe rasa ayam daripada makan ayam rasa tempe. Paham ini? Nah ini harus diatur betul, tata betul hati kita ini masalah rezeki. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mustakbal, masa depan. Nanti saya tua begini, nanti Muslim itu masa depannya dikubur. Itu Muslim. Bukan masa depan 1-2 tahun nanti sampai 60 tahun. Itu bukan Muslim. Muslim gak pikir ke situ. Saya kira-kira kalau misalnya mungkin gak orang mati itu rezekinya masih ada? Gak mungkin. Nabi sampaikan orang mati itu berarti rezekinya sudah habis. Di situ ada yang tanya lagi, rezeki itu apa sih? Rezeki itu semua yang manfaat. Jadi bukan harus uang. Dikasih sehat berarti rezeki. Banyak uang stroke, enak atau tidak? Banyak uang jantung, enak atau tidak? Enak. Allah kasih sama kita, alhamdulillah sehat. Itu sudah rezeki, alhamdulillah. Kita masih bisa makan, rezeki atau tidak? Rezeki, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Ta'ala.
Sehingga ini mustakbal ini kalau kita tanya masa depan kita apa? Nabi tanya Al-Aqiyas, ditanya sama Nabi Rasulullah, siapa orang paling cerdas? Nabi jawab, orang paling cerdas itu siapa? Orang paling cerdas man aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati itu orang cerdas. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, dan yang paling banyak punya persiapan mati itu orang cerdas. Jadi kalau ditanya orang cerdas apa? Yang kumpul uang banyak, yang hartanya banyak. Apa orang cerdas? Yang pangkat gelarnya banyak. Orang cerdas kata Nabi yang paling banyak ingat mati dan yang paling punya persiapan paling bagus. Itu orang yang cerdas. Itu namanya masa depan. Nah, jadi sekarang kita mulai berpikir, sehingga kalau ada orang yang masih ragu begini ya, ini masih ragu dengan masa depan, saya kerja, masa depan saya supaya bagus, saya sekolah tinggi-tinggi supaya masa depan bagus. Hati-hati dia seperti itu. Tadi kalau tidak salah saya dengar guru kita telah sampaikan bagaimana cara dalam pekerjaan itu diniatkan karena Allah, diniatkan karena mencari nafkah buat keluarga, ya, diniatkan supaya bisa sedekah. Itu kan kita menghindarkan diri daripada ragu dengan masa depan. Kalau kita punya niat seperti itu, kita terhindar daripada keraguan dengan masa depan kita. Kita niat untuk sedekah, niat memberi nafkah, niat menyenangkan hati orang, niat membantu pengajian, niat membantu MPTT, itu semuanya niat-niat itu membuang daripada keraguan kita terhadap rezeki. Baik, kalau kita masih berpikir masa depan, yang nanti tua kita miskin, yang kedua berarti kita akan bilang begini, berarti rezeki itu dari kesungguhan saya, bukan dari Allah. Hati-hati. Rezeki itu berarti dari kesungguhan saya dalam bekerja, bukan dari Allah. Hati-hati. Ini agak ini disebutkan, ini agak dalam. Kita coba fokus masa depannya kita berpikir. Jadi kita usaha kerja betul-betul, seakan-akan kita bilang rezeki dari usaha kita, bukan dari Allah. Hati-hati. Buang jauh-jauh ini mustakbal, masa depan ini harus buang jauh-jauh. Masalah rezeki ini buang jauh-jauh. Kita niat, pokoknya saya ini saya sudah yakin rezeki saya sudah dijamin sama Allah. Itu ditanamkan baik-baik. Saya kerja untuk bantu agama Allah. Saya kerja untuk membantu Rasulullah SAW. Saya kerja untuk bantu guru saya. Saya kerja untuk bantu istri saya untuk nafkah. Saya kerja supaya anak-anak saya bisa sekolah agama, supaya bisa memahami agama Allah dan Rasul Muhammad. Itu niatnya, sehingga yang ragu-ragu terhadap rezeki itu kita buang. Baik, sudah sampai di situ. Baik, sekarang ini hadirin, saya mau kasih gambaran paling sederhana mengenai masalah kita ikhtiar. Ini kan sekarang orang bilang, oh tidak, kita harus ikhtiar begini. Nah, ini hati-hati, orang sering ngomong-ngomong gitu. Ikhtiar itu harus, bekerja itu harus. Saya tidak melarang ikhtiar. Yang tadi saya bahasakan tadi tidak ada mengenai masalah ikhtiar yang saya bahas, bukan ikhtiar masalah hati semuanya. Ikhtiar itu di luar konteks. Cuman saya ingin sampaikan gambar yang paling gampang. Gambar paling gampang gini. Saya bawa anak saya Muhammad ini, ada Muhammad ikut sama saya. Muhammad ini, saya bilang ke dia, Muhammad, coba hitung. Muhammad datang ke saya, Abi, ya, Muhammad minta permen. Oke. Saya bilang ke Muhammad, coba hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4. Dia bisa ucapkan. Coba Muhammad bisa nggak hitung 1 sampai 10? Bisa, Abi. Saya bawa dia ke toko, ke warung. Saya bilang, ayo Muhammad hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bilang sama pemilik toko, kasih dia permen. Dikasih, dimakan sama Muhammad. Oke? Besoknya pulang. Besoknya Muhammad ini datang sendiri ke toko, ke warung tanpa ada saya. Ya? Datang ke warung tanpa ada saya. Langsung ke warung. Muhammad bilang, Abang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata abang terus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata si pemilik warung, ada apa ini? Terus ada apa? Dia bilang, mana permen? Kata Muhammad. Kata pemilik toko, oh,
Mohon maaf, kemarin kamu datang sama abahmu, sekarang kamu nggak pakai abahmu. Kemarin itu karena kamu ada abahmu, jadi saya kan. Bisa dipahami ya? Ini antara ikhtiar dengan kita, walillah mathalul a'la, dalam permisalan yang sangat agung kalau kita kasih misal Allah Ta'ala. Jadi misalnya itu, kalau kita sudah pegang hati kita dengan Allah, jadi ikhtiar itu nggak akan, jadi tawakal kita kepada Allah tidak menghilangkan ikhtiar yang kita lakukan. Oke, jadi hati kita harus kepada Allah, ikhtiar yang kita lakukan itu. Ya, jadi terus kita itu permen itu. Rezeki itu adalah permen. Hitungan itu adalah ikhtiar. Lobinya kita itu kepada Allah itu yang saya tadi abah itu. Nah, ini gampangnya itu supaya mempermudah pemahaman kita mengenai rezeki. Baik, cuman saya ingin sampaikan rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang kita bisa dapatkan dari hissi, kemudian ada ma'nawi. Al-hissi wal ma'nawiyah. Al-hissiyah itu yang nampak. Yang nampak kita lakukan. Bekerja keras itu dianjurkan dalam syariat. Nabi SAW sampaikan di dalam hadis itu, beliau bilang begini, innallaha azza wa jalla ahabba man amila amalan ayyutqinahu. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai seorang hamba. Innallaha azza wa jalla yuhibbu ahadan amila amalan ayyutqinahu. Allah itu sangat cinta kepada orang yang melakukan satu amal, kemudian dia fokus, berusaha sungguh-sungguh dalam amalan itu, dalam pekerjaan itu. Allah sangat suka sama dia. Dia atur strategi, cara taruh tempat di mana, jualan ini, fikir. Allah suka dengan orang seperti itu. Itu namanya rezeki hissi yang nampak, namanya ikhtiar sungguh-sungguh kita dalam beramal, dalam bekerja. Ada maknawi. Nah, maknawi itu apa? Kita cari rezeki dengan apa? Istighfar. Istighfar. Surat Al-Waqi'ah. Kita surat Al-Waqi'ah bacanya kapan? Habis asar kan? Habis asar itu kata Nabi mendatangkan rezeki. Kenapa kok dalam masalah ilmu tasawuf diajarkan baca Al-Waqi'ah setiap habis asar? Mendatangkan rezeki. Baik, ada orangnya. Ini saya ingin sampaikan, paling bagus mana ini kira-kira? Menggabungkan dua-duanya atau salah satunya saja? Dua-duanya. Kenapa kalau salah satunya? Kalau salah satunya begini, kalau kita pakai salah satunya, nanti yang ada dalam hati kita hanya pekerjaan dan saya. Misalnya saya hanya berusaha kerja, yang ada di pikiran saya hanya pekerjaan dan saya. Saya yang lakukan ini. Tapi kalau kita gabungkan dua-duanya, kita gabungkan dengan istighfar, gabungkan dengan Al-Waqi'ah, maka yang ada dalam diri kita apa? Ini usaha saya, tapi saya yakin Allah yang kasih semuanya. Nah, itu jadi hatinya masih terpelihara bagus, terbimbing bagus mengenai masalah rezeki. La ilaha illallah, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Ya Allah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, yang tadi KPK atau apa tadi KPK? SPK. Insyaallah. Mudah-mudahan. Yang penting jangan ragu lagi ya. Kira-kira yakin nggak rezeki kita Allah sudah tetapkan? Nah, terus kenapa masih sedih? Jadi masih masalah di kita. Ya, Allahu Akbarnya mana? Allahu Akbar. Nah, ini masalah itu Allahu Akbar. Allahu Akbar ini harus, kalau Allah itu besar dalam hati kita, nggak mungkin kita sedih. Allah besar, dusta berarti dalam hati. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, jangan pernah ragu. Insya Allah sudah tetapkan. Ya, rezeki kita insya Allah tinggal usaha yang tadi saya sampaikan. Jadi ini bukan masalah ada dan tidaknya uang, tapi ini masalahnya di hati kita. Gimana cara mengaturnya supaya nggak sedih. Ya. Kalau kata salah satu guru kami yang sekarang Zaki lagi sekolah di sana, Habib Abdullah Baharun. Itu kata Habib Abdullah Baharun, Zaki di sana sekarang belajar. Itu beliau bilang, yang buat kita sedih sekarang ini apa sebenarnya? Semuanya dia. Kata beliau, yang buat kita sedih sekarang terlalu banyak memikirkan yang dimiliki oleh orang sampai melupakan apa yang kita miliki. Itu yang membuat kita sedih.
terlalu banyak memikirkan yang dimiliki oleh orang lain. Oh, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Sampai kita miliki kita lupa. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Allah kuatkan hati kita insyaallah. Allahumma amin. Alhamdulillah, itu saja mungkin barangkali dari saya. Mohon maaf